Allah yang insya Allah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama dan sifat Allah As-Salam. As-Salam secara umum diterjemahkan dengan yang maha sejahtera atau yang maha pemberi selamat. Jadi kalau berharap selamat ya hanya kepada Allah. Bahwa secara muamalah kita berusaha menggunakan helm saat berkendara motor misalnya untuk keselamatan kita, itu proses muamalah yang harus kita jalani, namun berharap selamatnya tetap hanya kepada Allah. Kalau pakai mobil, pakai sabuk pengaman misalnya, itu berharap selamatnya tetap pada Allah, proses muamalahnya tetap kita jalani. Kayak kita pakai masker begini kan, ini sebagian dari proses muamalah yang harus kita jalani untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan terkait dengan kondisi sekarang misalnya. Nah, tapi berharap selamatnya tetap hanya kepada Allah. Karena Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Jadi semua keselamatan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berharap selamat, saya ulang ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Salam sebagai sifat Allah disebut sekali dalam Al-Quran. Jadi hanya sekali kata As-Salam disebut dalam Al-Quran, yaitu di Al-Quran surah Al-Hasyr, surah ke-59, ayatnya ayat 23. Di situ Allah berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallah, dialah Allah. Allah itu zat alladzi, zat yang la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia Allah. Allah itu Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Jadi As-Salam ada di situ. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apapun yang mereka sekutukan. Kata As-Salam ini terambil dari akar kata salima yang maknanya berkisar pada keselamatan dan keterhindaran dari segala yang tercela. Jadi makna As-Salam antara lain adalah Allah sebagai zat yang selamat dan terhindar dari segala hal yang tercela. Makanya tadi di ujung ayatnya dikatakan Subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallah itu artinya apa? Kita menjauhkan diri dari segala bentuk suudzon atau berusangka kepada Allah, dari segala hal yang disangkakan oleh orang-orang yang berlaku syirik tadi itu. Maka kita tidak boleh suudzon atau berusangka kepada Allah Subhanahu wa taala menyangkut sifatnya As-Salam. Karena As-Salam adalah Allah sebagai zat yang selamat dari segala bentuk hal yang tercela. Makanya kalau kita cermati apapun yang datangnya dari Allah, itu nilai dasarnya adalah rahmat sebenarnya. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Atau yang di Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 26 itu, biyadikal khair. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Itu biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi pada dasarnya di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Maksudnya apa? Apapun yang datangnya dari Allah itu nilai dasarnya adalah baik sebenarnya. Mungkin ada yang nanya, Ustaz, kan rukun iman yang ke-6 itu
percaya pada takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Gimana itu? Kan katanya apapun yang datangnya dari Allah nilai dasarnya rahmat. Kan apapun yang datangnya dari Allah nilai dasarnya adalah baik. Tapi rukun iman yang keenam itu Nabi menjelaskan al-kamakol agar engkau beriman dengan qada dan qadarnya Allah atau dengan takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan takdir buruk di situ bukan buruk menurut Allah, tapi buruk menurut manusia. Jadi sebenarnya yang datangnya dari Allah itu semuanya baik. Cuman sebagian manusia menganggapnya itu buruk, sehingga kemudian ada istilah takdir baik, takdir buruk. Kamu tahu mana ini? Sini aja. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Masyaallah. Makasih ya. Jadi istilah takdir baik dan takdir buruk, untuk takdir buruk itu bukan buruk menurut Allah, bukan. Buruk menurut manusia. Karena apa yang baik menurut Allah kadang belum tentu baik menurut manusia. Sebagaimana apa yang baik menurut manusia belum tentu baik juga dalam pandangan Allah. Nah, sampai sini mudah-mudahan kita bisa paham ya, bahwa pokoknya apapun yang datangnya dari Allah itu nilai dasarnya adalah rahmat, nilai dasarnya adalah baik. Itu nilai dasarnya. Bahwa kemudian ada beberapa hal kok nggak cocok dengan selera kita, maka kita harus segera sadar, oh, ini kan buruk menurut saya, belum tentu menurut Allah. Ini kan tidak baik menurut saya, belum tentu menurut Allah. Allahu Akbar. Saya ingin sering atau pernah sampaikan di sini ya tentang pas pembahasan tentang sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Ternyata rahmat Allah itu tidak semuanya rasanya enak gitu. Tidak semua rahmat Allah itu rasanya enak. Sebagian rahmat Allah itu rasanya enggak enak. Ada yang rasanya pahit, rahmat Allah itu. Ada yang rasanya itu menyakitkan. Ada yang rasanya itu panas, rahmat Allah itu. Contoh, ini contoh. Kita bicara yang hisi saja, yang fisika sekali. Kita ambil contoh misalnya temulawak. Temulawak itu kan pahit. Kutrawali lebih pahit lagi. Temulawak itu pahit. Saya dulu ketika masih kecil, kalau nggak doyan makan, sama ibu saya itu dicekoki temulawak itu, diparutkan temulawak. Karena itu pahit pasti lari saya itu, dikejar sama ibu saya. Temulawaknya udah ditaruh di kain itu, dicekokin sama ibu saya, Allah yarham. Saat itu saya masih kecil, saya beranggapan ibu saya ini tega sekali ya. Masa saya yang masih kecil ini dikasih jamu pahit gitu. Allah Akbar. Saat itu pikiran saya. Saya mikir ibu saya ini kejam sekali menurut saya. Kenapa? Karena ngasih saya jamu kok rasanya pahit. Akhirnya singkat kata singkat cerita, begitu saya besar saya ngerti. Oh ternyata temulawak itu manfaatnya banyak. Ternyata temulawak itu manfaatnya banyak. Bahkan saya pernah mengalami asam lambung itu. Ini ada Pak Dokter. Dan saat itu yang ngasih saran saya Bu Dokter. Ada Bu Dokter itu yang nyaranin saya ngerebus temulawak. Jadi temulawak itu direbus, nanti diminum pagi sore. Itu qadar Allah, dengan izin Allah ternyata memang bagus untuk pencernaan apa lambung ya. Ada Pak Dokter, saya nggak pede ngomongnya, tapi itu Bu Dokter yang nyuruh saya saat itu. Nah, pahit, tapi ternyata ada manfaatnya. Itu seperti itu. Itu contoh.
Ada rahmat Allah itu yang rasanya panas. Kita kalau berjemur di bawah sinar matahari pagi, saya tidak tahu Anda madhabnya yang jam 7 ke atas apa jam 10 ke atas. Karena ada perbedaan pendapat. Jadi berjemur di bawah sinar matahari pagi itu lama-lama kan dia terasa panas lama-lama. Kalau kita sabar, kita akan dapat kebaikan dari berjemur di sinar matahari pagi itu. Kalau kita sabar dan baik sangka bahwa di balik panasnya matahari ini ada manfaat yang luar biasa. Tapi kalau kita nggak sabar, baru semenit atau 2 menit, keringetan, malas. Akhirnya kita nggak dapat manfaat. Kenapa? Karena nggak sabar, atau lebih fokus pada buruknya, yaitu panasnya tadi itu. Allahu Akbar. Saya itu kan pakai motor ya, jadi pernah nggak senang sama panas itu pernah. Kalau dalam perjalanan pas panas itu kan pernah nggak suka saya. Satu saat saya itu sakit kepala. Pas jaket yang saya pakai, jaket model parasut hitam, helm saya lupa warnanya. Kondisi cuaca panas sekali. Kan namanya dalam perjalanan sering ketemu lampu merah ya, berhenti, panas lagi. Itu agak tersiksa saya. Tapi dengan izin Allah, sakit kepala saya itu sembuh dengan izin Allah itu setelah beberapa kali atau beberapa waktu kena kepanasan di perjalanan itu. Sejak itu saya nggak benci panas lagi ya. Artinya apa? Ya, banyak hal yang manusia itu tidak mengerti rahasia di balik takdir Allah. Sehingga ada ulama yang mengatakan andaikan manusia mengerti apa yang ada di balik takdir Allah, dia pasti menangis. Kenapa menangis? Karena dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya. Ada takdir Allah itu yang rahmat Allah itu yang rasanya mungkin menyakitkan rasanya. Tadi pahit, panas, ada yang menyakitkan mungkin sebagian dari rahmat Allah itu. Mungkin diantara jenengan pernah pijit refleksi atau apa gitu. Itu kan kalau dipijit refleksi di titik-titik tertentu itu kan merefleksi otak untuk memerintahkan organ tubuh yang terkait agar berfungsi secara baik. Itu rata-rata paketnya 90 menit ya, 90 menit. Itu kalau Anda sabar ya insya Allah. Setelah itu ada manfaat yang bisa Anda terima. Tapi kalau nggak sabar, agak sanggup, nggak lanjut lagi. Yang manfaatnya ya nggak maksimal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang kita berhadapan dengan sesuatu yang bikin kuping panas, hati panas, pikiran panas. Kadang kita berhadapan dengan sesuatu hal yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang menyedihkan. Kadang kita berhadapan dengan beberapa hal yang pokoknya nggak sesuai dengan harapan. Sebagian orang kadang buru-buru mengambil kesimpulan, ini nggak benar apa bla bla bla. Tapi sebagian kita mengatakan, yes, kita sudah berusaha, nyatanya seperti ini, kita serahkan semuanya kepada Allah. Maka mengambil sikap tetap berbaik sangka kepada Allah itu lebih baik bagi kita. Kata para ulama, bersyukur sih kalau segera ketemu hikmahnya. Kan ada orang itu yang dengan izin Allah punya masalah apa, jebret segera ketemu hikmahnya. Syukuri itu. Ini selama pandemi ini aja orang cerita sama saya yang sudah mendapat hikmahnya ya banyak, alhamdulillah. Ya berarti ketemu hikmahnya segera, alhamdulillah. Tapi beberapa kan nggak ketemu hikmahnya. Bahkan sebagian mungkin mohon maaf mengalami masalah mungkin. Maka di balik keadaan di mana kita mungkin tidak kunjung segera menemukan hikmahnya, kata para ulama, segera katakan saya yakin di balik semua ini pasti ada hikmah kebaikannya. Jadi saya yakin bahwa di balik hikmah semua, di balik semua ini pasti ada hikmah kebaikannya. Itu namanya bagian dari husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita husnudzon, baik sangka kepada Allah, itu lebih baik bagi kita. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi,
ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Dan baik sangka kepada Allah itu lebih baik daripada kita buruk sangka. Karena kalau kita buruk sangka kepada Allah, buruk bagi kita. Nauzubillahi min syarri dzalik. Itu diantaranya. Allahu Akbar. Makanya orang-orang yang beriman, ketika Allah menciptakan nyamuk, dia mengambil sikap yang berbeda dengan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang mentalnya kafir. Kata Allah di surah Al-Baqarah ayat 26 itu, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Jadi sungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Ini pernah ada jamaah nanya ke saya, Ustadz, ada saudara saya non muslim karena beliau mualaf ya, nanya ke saya, katanya kitab suci kamu kan lengkap, ada nggak informasi tentang corona ini di ayat kamu, di Al-Quran kamu? Ada nggak informasi tentang corona di Al-Quran kamu, kata dia. Saya mau jawab, Ustaz, berharap mudah-mudahan yang bersangkutan dapat hidayah. Amin. Saya ketika beliau nanya mana ayat tentang corona, saya pakai ayat ini. Jadi sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Ya termasuk COVID yang lebih rendah dari itu. Artinya yang lebih kecil dari itu maksudnya. Nah, sehingga Allah katakan bahwa sungguhnya adapun orang-orang yang beriman ketika melihat Allah membuat perumpamaan tentang nyamuk, dan nyamuk itu fisiknya ada dan sekaligus dia simbol sedikit masalah dalam kehidupan kita, maka kemudian dikatakan bahwa semua itu benar dari Allah. Artinya orang yang beriman itu mengakui bahwa ini benar dari Allah. Berarti apa? Yang kalaupun ada yang nggak benar bukan di Allahnya, berarti di kitanya gitu. Orang beriman itu mengkoreksi dirinya, bukan mengkoreksi Allah. Beda sama orang yang kafir atau orang yang mentalnya kafir, mereka akan mengatakan madza aradallahu bihadza masalah. Maunya Allah apa sih ini? Jadi dia alih-alih memperbaiki diri, dia malah sibuk mempertanyakan apa yang Allah perbuat. Padahal Allah itu nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Sehingga kayak kalaupun harus ada yang dikoreksi, siapa? Ya kita. Itu seperti itu. Makanya terkait dengan asalam bahwa Allah ini bebas dari segala macam hal yang buruk dan tercela itu, makanya para nabi dan rasul terdahulu itu banyak ketika mendapatkan masalah itu tidak menghantam kepada takdir Allah, tapi sibuk menyalahkan diri sendiri dan berusaha bertobat, berharap ampunan Allah dan berharap diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini kita tahu dalam kisahnya beliau harus dikeluarkan dari surga, bukan diusir ya, tapi dikeluarkan atau diturunkan dari surga. Kalau iblis diusir, kalau Nabi Adam diturunkan atau diturunkan atau dikeluarkan dari surga. Gara-gara beliau memakan buah dari pohon yang Allah larang untuk memakannya. Itu kalau kata Ibnu Katsir, tidak boleh menuduh Nabi Adam maksiat, tidak boleh. Nabi Adam bukan maksiat makan pohon itu. Makan buah pohon itu bukan maksiat. Nabi Adam salah ijtihad, kata Ibnu Katsir. Kan banyak orang mengatakan kok Nabi Adam bisa bermaksiat kepada Allah? Enggak, Nabi Adam tidak bermaksiat kepada Allah. Enggak, Nabi Adam tidak pernah maksiat kepada Allah. Nabi Adam salah ijtihad. Karena iblis yang menggelincirkan Nabi Adam di surga itu, dia telah berani bersumpah membawa nama Allah bahwa dia tulus menasihati Nabi Adam terkait dengan merayu Nabi Adam supaya makan buah yang terlarang itu.
Nah, Nabi Adam itu orangnya lurus. Beliau berpikir nggak akan ada orang yang berani berbohong pakai nama Allah. Nabi Adam itu mikirnya sederhana. Beliau tidak pernah membayangkan ada orang berani bohong pakai nama Allah. Iblis itu berani. Di luar dugaan. Makanya Nabi Adam salah ijtihad, bukan maksiat. Kalau kata Ibnu Katsir. Jadi Nabi Adam bukan bermaksiat kepada Allah terkait dengan pelanggaran makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah untuk mendekatinya itu. Tapi Nabi Adam salah ijtihad. Karena Nabi Adam beranggapan bahwa tidak mungkin ada orang berani bohong pakai nama Allah. Ternyata gua play iblis itu ternyata apa? Berani bohong atas nama Allah. Beliau salah ijtihad. Nah, ketika beliau harus keluar dari surga itu, beliau tidak sibuk melihat ke arah takdir Allah dengan mengatakan, "Ya Allah, kan Engkau yang telah mentakdirkan semuanya ini. Tolong ampuni hamba dong." Enggak. Beliau tidak berani menatap takdir Allah, enggak berani. Nah, bahkan beliau tidak sibuk menyalahkan iblis yang nyata-nyata berperan dalam hal ini untuk menggelincirkan beliau. Beliau tidak sibuk mengatakan, "Wah, itu iblis bapak itu ya Allah, dia wah, apa?" Enggak. Beliau sibuk, dan taubatnya Nabi Adam redaksinya diabadikan dalam Al-Qur'an kan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami telah berbuat aniaya kepada diri kami sendiri. Jika Engkau tiada mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Tapi akhirnya apa? Allah ampuni Nabi Adam, Allah ampuni Ibu Hawa, dan beliau diangkat oleh Allah, kata Ibnu Abbas, menjadi Nabi dan Rasul. Tadinya di surga itu belum jadi Nabi dan Rasul, belum. Kata Ibnu Abbas, setelah taubat itu baru jadi Nabi dan Rasul. Itu andaikan Nabi Adam disuruh pilih, tetap di surga tapi nggak jadi Nabi dan Rasul, atau keluar dari surga tapi jadi Nabi dan Rasul, saya yakin beliau pasti pilih jadi Nabi dan Rasul walaupun dengan risiko keluar dari surga. Kenapa? Karena nanti beliau akan masuk kembali ke surga bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai Nabi dan Rasul. Itu lebih mulia daripada sekedar manusia biasa. Itu seperti itu. Itu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yunus juga gitu sama. Nabi Yunus itu ketika beliau ditelan oleh ikan, itu kan bermula dari gegetan kepada kaumnya ini. Bermula gegetan terhadap kaumnya. Akhirnya diancam kaumnya dengan azab. Kok kaumnya tidak ada indikasi sadar, beliau akhirnya pergi tanpa izin Allah. Makanya Nabi itu gak berani hijrah tanpa izin Allah, karena pernah kejadian Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah, ditelan ikan. Dalam hadis Bukhari, semua orang udah hijrah, Nabi belum berangkat. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kapan kita berangkat?" Nunggu wahyu. Nunggu wahyu, kata Nabi. Nabi itu ya belajar dari Nabi sebelumnya. Nabi Yunus hijrah meninggalkan kaumnya tanpa seizin Tuhannya. SK-nya di situ, kok pergi nggak pamit? Nah, seorang Nabi bisa berbuat salah, tapi tidak mungkin durhaka kepada Allah. Berbuat salah mungkin, namanya manusia. Ya salah ijtihad lagi salah. Tapi ada hikmahnya di balik itu. Gara-gara beliau pergi, akhirnya kaumnya tobat. Kenapa? Karena beliau mengancam adab. Diam-diam kaumnya ngintip ke rumahnya Nabi Yunus. Ternyata Nabi Yunus sudah ada. Berarti adab turun beneran ini. Akhirnya tobat semua. Ternyata Nabi Yunusnya betul-betul pergi karena bukan dan Nabi nggak mungkin bohong juga ya maksudnya. Karena ya kesal sama kaumnya itu. Diingatkan oleh Allah dengan ditelan ikan. Beliau tidak sibuk menatap takdir dengan mengatakan, "Ya Allah, kan Engkau yang bikin hamba ditelan ikan ini, bahwa hamba ini diampuni," gitu loh. Enggak. Beliau sibuk menghantam dirinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al-Anbiya ayat 87 itu. Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan hak kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguhnya hamba termasuk orang-orang yang zalim. Menghantam dirinya, tidak berani menatap takdir Allah, menyalahkan dirinya, bukan menyalahkan Allah, nggak berani menyalahkan Allah.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau Qur'annya sih bilangnya kurang lebih gini ceritanya. Kalaulah bukan dia termasuk orang-orang yang bertasbih, niscaya kami akan jadikan perut ikan itu sebagai kuburannya sampai hari kiamat. Jadi Nabi Yunus itu sebenarnya direncanakan wafat oleh Allah dengan telan ikan itu. Tapi beliau sibuk bertasbih tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan para nabi dan rasul itu banyak minta tolong kepada Allah dengan tasbih. Maka ini tasbihnya Nabi Yunus. Saat Nabi bercerita ini dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, itu nabi. Lalu bagaimana dengan kami yang bukan nabi kalau baca yang sama? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Maka Nabi enggak jawab, yang jawab Quran. Nah, tadi Al-Anbiya 87. 88-nya Allah bilang, ayat 88-nya, wa kadzalika nunjil mu'minin, sebagaimana Yunus kami akan selamatkan pula orang-orang yang beriman yang rajin membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya kalau ingin enggak mati, perbanyak baca ini, Pak. Insyaallah enggak mati-mati. Bukan kata saya, itu kata semua para ulama. Kalau ini nggak mati-mati, perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nanti kalau pas waktunya mati, biasanya lupa baca. Ya enggak, ini paling enggak kan kita berusaha ya. Karena ada janji dari Allah, ada janji solusi. Kalau kita mau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang jamin Allah langsung, Pak. Wa kadzalika nunjil mu'minin, sebagaimana Yunus kami akan selamatkan pula orang-orang yang beriman yang mau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu diantaranya. Terus Nabi Ibrahim juga gitu sama. Ketika beliau sakit, beliau menyebut dirinya yang salah, tapi begitu sembuh nyebut Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kata Nabi Ibrahim. Apabila aku sakit nyebut dirinya, Pak. Begitu sembuh nyebut Allah, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Nah, jadi itu ya di antara adab para nabi dan rasul terdahulu yang mengajarkan kita untuk ya kalau ada yang buruk-buruk bilang kita yang salah lah. Tapi kalau yang baik-baik bilang itu dari Allah. Itu perintah Allah di An-Nisa ayat 79. An-Nisa ayat 79. Kata Allah, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpa kamu dalam bentuk kebaikan, katakan dari Allah. Dan apapun yang menimpa kamu dalam bentuk keburukan, katakan itu salahmu sendiri, kata Allah. Jadi kalau yang baik-baik suruh bilang dari Allah, yang buruk-buruk suruh bilang itu salah kita sendiri. Itu ada yang nyotok ke saya. Itu Allah kok maunya enaknya sendiri ya Ustaz ya. Allah maunya kok enaknya sendiri. Kalau yang baik-baik suruh bilang dari Allah, kalau yang buruk-buruk suruh bilang salah kita sendiri. Maka saya jawab, kalau iya mau apa sampean saya? Kalau misalnya iya, Allah maunya enaknya sendiri, jadi yang baik-baik suruh bilang dari Allah, yang buruk suruh bilang salah kita. Kalau memang iya Allah maunya enaknya sendiri, mau apa sampean saja? Mau protes kayak begitu. Allah itu sahamnya kepada kita 100%. Kita kepada Allah nggak punya saham sama sekali. Misalnya Allah mau seenaknya sama kita, itu hak Allah. Kita ini kepada Allah nggak punya saham sama sekali loh. Sementara Allah kepada kita itu sahamnya 100%, karena bahkan nyawa kita milik Allah. Karena bahkan nyawa kita milik Allah. Di perusahaan itu yang saya tahu, ini ada Pak Haji Saiful dan yang lain-lain yang orang perusahaan. Di perusahaan itu yang boleh ngomong, yang saya tahu itu hanya yang punya saham. Yang nggak punya saham, kalau orang Jawa Timur bilang ojo kakean cangkem, itu gitu. Jangan banyak cakap. Jadi yang Allah itu kalau mau membungkam kita bisa. Ojo kakean cangkem menengok kabeh, bisa saja. Tapi Allah itu maha baik. Allah itu pemilik saham 100%, karena bahkan nyawa kita milik Allah.
tapi Allah masih persilahkan kita, bahkan Allah suruh kita untuk berdoa, memiliki niat yang baik yang diapresiasi dengan pahala oleh Allah. Allah nyuruh kita bertawakal dengan janji pertolongan dari Allah. Allah suruh kita untuk berusaha dengan janji kemudahan-kemudahan dari Allah. Kan luar biasa Allah ini. Padahal Allah itu memilih saham 100% alam semesta ini. Tapi Allah mempersilahkan kita yang gak punya saham sama sekali ini untuk bicara. Kan luar biasa Allah. Masya Allah. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, tadi yang Allah perintahkan kalau yang baik-baik suruh bilang dari Allah, yang buruk-buruk itu salah kita sendiri. Itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri, saya bilang gitu sama dia. Kenapa? Karena kalau yang baik-baik kita bilang dari Allah, kita tidak akan sombong. Kalau kita, karena kita kan nanti kita sombong. Tapi kalau kita bilang dari Allah, kita nggak sombong, malah syukur kan? Karena kita merasa bahwa kita ini bisa karena dibisahkan oleh Allah. Kita ini mampu karena merasa dimampukan oleh Allah. Kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Sehingga yang ada bukan tepuk dada, tapi syukur. Alhamdulillah. Orang kalau syukur apa janji Allah? Nikmat ditambah kan? Surah Ibrahim ayat 7 tadi. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah sebaliknya kalau kita buruk-buruk kita bilang salah kita sendiri, kita bebas suudzon, kita bebas buruk sangka kepada Allah. Kita bebas buruk sangka kepada Allah saat kita mengatakan yang buruk-buruk itu karena salah kita sendiri. Allahu Akbar. Nah terus kalau kita merasa kita yang salah, maka kita berusaha untuk memperbaiki diri. Kita berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi ada perbaikan diri. Kenapa? Karena kita merasa ini salah kita. Itu seperti itu. Tapi ada sebagian jamaah yang nanya, tapi kan Nabi mengajarkan kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kan kita nggak boleh ngomong, wah andaikan kemarin saya begini. Tapi katakanlah masya qadarullah masya fa'al. Maka kita jawab, ya, rumus kaidah dasarnya seperti itu memang. Karena di surah Al-Hadid ayat 22, Al-Hadid ayat 22 Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu musibah atau kejadian pun yang menimpa di alam semesta ini dan juga pada diri kamu kecuali semuanya telah tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuz sebelum kami Allah merealisasikannya, dan semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadid ayat 22. Itu menunjukkan bahwa memang tidak ada hal yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya atas izin dan pengetahuan Allah. Itu kaidah dasar itu. Tapi kalau kita mau menggunakan akhlak, itu akan lebih baik. Nah, yang tadi saya katakan Rabbana dzalamna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin atau Nabi Ibrahim tadi itu, atau yang terkait dengan surah An-Nisa ayat 79 itu berhubungan dengan akhlak dalam berakidah. Tapi jika kita menggunakan bahasa dasar boleh juga, tidak apa-apa. Cuman kalau sekiranya bisa, gunakanlah bahasa yang lebih berakhlak. Makanya Nabi mengajarkan Abu Bakar dengan sebuah doa yang mengatakan, ini dzalamtu nafsi, hamba telah menganiaya diri hamba sendiri ya Allah. Atau kalau Anda baca Sayyidul Istighfarnya Nabi, itu iktiraf, pengakuan itu. Padahal Nabi itu kan tidak punya dosa, tapi beliau berakhlak sama Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kan seperti itu. Allahu Akbar. Jadi itu diantara makna assalam terkait dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mengambil sikap seperti para nabi tadi itu. Kalau kita ada di Al-Quran tadi surah An-Nisa ayat 79. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Maqayisul Lughah, Ahmad Ibnu Faris menuliskan bahwa Allah sebagai As-Salam karena ia terhindar dari segala aib, kekurangan dan kepunahan yang dialami oleh makhluk. Intinya satu ya, bahwa segala hal yang terkait dengan makhluk, Allah nggak sama dengan makhluk, itu aja. Laisa kamitslihi syai'. Jadi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga ketika kemudian seseorang itu misalnya ya dalam kehidupan sehari-harinya dia melihat ada sebagian kejadian yang kemudian itu hubungannya dengan ketetapan Allah, segera sadari bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Allah itu beda dengan makhluk. Allah itu maha kasih sayangnya, maha pengampunnya, maha, dan begitu seterusnya. Contoh, mungkin ya ada sebagian orang yang ngomong kamu itu berbuat salah, tobat lagi, berbuat salah, tobat lagi. Kamu itu kok mempermainkan Allah, kan Allah juga bosan mengampuni kamu, apa bla bla bla. Itu jangan percaya dengan omongan seperti itu. Allah nggak sama dengan makhluk. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Kita beranggapan bahwa kalau kita minta ampun berkali-kali Allah bosan maafin kita. Enggak. Allah itu senang menerima hambanya, walaupun hamba itu datang berkali-kali kepada Allah, datang pergi berkali-kali kepada Allah. Dan Allah maha tahu kok siapa yang pura-pura dan siapa yang sungguh-sungguh. Ya, makanya Allah itu punya sifat Al-Ghafur, yang maha pengampun. Itu walaupun Allah Al-Ghafur yang banyak mengampuni. Jadi walaupun hamba itu berbuat salah berkali-kali, asal dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan ampuni dia. Allah akan ampuni dia. Makanya rumusnya jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Terus jangan samakan Allah seperti menemui pejabat-pejabat kita yang diatur waktunya, jamnya, belum tentu daftar sebulan ketemu sama beliau misalnya. Allah itu nggak sama dengan pejabat-pejabat kita. Allah itu bisa ditemui kapan saja, setiap saat. Bahkan Allah menetapkan waktu yang wajib ada 5 waktu. Di luar itu bebas Anda menemui Allah dengan sholat sunnah, dengan zikir, dengan kapan saja, ya apa saja. Karena jangan sampai kemudian kita beranggapan bahwa Allah ini hanya bisa ditemui dengan cara-cara seperti menemui para pejabat itu. Sehingga kalau tidak ada orang dekatnya, nanti kita tidak bisa ketemu sama dia. Gak bisa begitu. Allah itu tidak sama dengan makhluk yang rewel itu. Allah adalah zat yang qarib, kata Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Al-Baqarah 186 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentangku, katakan aku dekat, kata Allah. Bahkan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Artinya Allah itu sangat dekat dengan hambanya. Maka jangan pernah samakan Allah dengan makhluk. Kasih sayang Allah, ampunan Allah. Maka termasuk kesombongan itu ketika ada seseorang merasa dosanya begitu besar sampai dia merasa Allah tidak akan bisa mengampuni dosanya. Itu sombong. Orang yang sombong itu diantaranya adalah orang yang merasa dosanya begitu besar, saking besarnya dia merasa sampai Allah tidak akan mampu mengampuninya. Wah, sombong banget. Kok ada orang merasa dosanya lebih besar dari ampunan Allah itu? Sombong banget orang seperti itu. Itu kata para ulama. Makanya kita harus selalu baik sangka kepada Allah bahwa Allah itu zat yang maha pengampun, yang tidak akan pernah bosan mengampuni hambanya, walaupun hamba itu datang dan pergi berkali-kali, selama dia masih mau datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan samakan Allah dengan makhluk yang baperan, yang sumo, susah move on. Nah, itu gak sama Allah. Itu seperti itu. Allah itu zat yang maha dalam segala-galanya. Malah beberapa ulama kita itu ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu diceritakan. Ada seorang ulama mendatangi seorang anak muda yang sakaratul maut. Anak ini rupanya duablek, seumur hidupnya duablek. Kata pamannya itu, tak kandani lele, udah saya kasih tahu kamu, akhirnya gini kan kejadiannya, kamu mau mati ini. Terus
Kata anak itu, paman, ya saya nakal katanya, saya memang tak nurut. Tapi paman, saya mau tanya sama anda, saya mau tanya sama jenengan, kalau sekiranya saya yang nakal ini dalam kondisi seperti ini diserahkan kepada ibu saya, kira-kira apa yang akan ibu saya lakukan paman? Kata paman itu, ya, senakal-nakalnya anak yang mesti disepuro kalau sama ibunya. Senakal-nakalnya anak pasti dimaafkan oleh ibunya. Kata anak itu, wahai paman, Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Nah, di saat seperti ini aku berharap kasih sayang Allah itu paman. Aku berharap rahmat Allah itu paman. Dan itu nanti hubungannya dengan hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya hadis Hasan Gharib. Nabi menjenguk sama ada anak muda mau meninggal, sakaratul maut, mau meninggal. Nabi tanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Kata anak muda itu, campur aduk ya Rasulullah, antara rasa harap akan ampunan Allah plus merasa banyak dosa, sehingga hamba terus minta ampun kepada Allah. Nabi bersabda al-kamakal, tidaklah berkumpul di dalam hati seorang muslim rasa harap dan rasa takut kepada Allah dalam kondisi seperti ini, kecuali Allah akan kabulkan apa yang dia harapkan, dan Allah akan Allah hilangkan apa yang dia takutkan. Jadi Allah akan kabulkan, Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu, mohon maaf ya, namanya manusia biasa, mungkin muncul ketakutan. Entah ketakutan akan dosa, akan siksa, akan masuk neraka, akan penyakit, akan masa depan, akan anak-anak, akan kesehatan, akan kelemahan dan seterusnya. Maka ketakutan-ketakutan itu tidak boleh larut hanya sebagai ketakutan, karena ujungnya nanti suudzon bersangka kepada Allah. Tapi kita harus segera susul ketakutan itu dengan harapan-harapan kepada Allah. Semakin menguat ketakutan dan semakin menguat harapan, semakin menguat ketakutan dan semakin menguat harapan. Karena yang menetralisir ketakutan itu harapannya. Karena hadis Nabi tadi, Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan Allah akan selamatkan dia dari yang dia takutkan. Semakin menguat ketakutan dan semakin menguat harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah ada jamaah, istrinya telepon saya pakai loudspeaker, didengarkan oleh suaminya. Dia bilang, Ustadz, suami saya bukan orang Kemang ya, orang sana Lampir, bukan orang Kemang. Ustadz, suami saya ini beberapa hari takut kepada Allah, takut masuk neraka, takut dosa, takut siksa, takut mati kafir katanya. Saya bilang, bagus bu, saya bilang, takut kepada Allah kan bagus. Masalahnya Ustadz, kesehatannya terganggu. Loh kenapa? Saya tanya gitu. Dia karena ketakutan itu akhirnya tidurnya kurang, kerjanya jadi males, terus kemudian jadi hubungannya dengan keluarga juga kurang baik. Wah, ini nggak beresnya ini, saya bilang gitu. Coba saya mana suaminya, saya bilang. Nah, terus saya ceritakan sama beliau, Pak, ketakutan itu tidak boleh larut hanya sebagai ketakutan, harus disusul dengan harapan. Jadi kalau Bapak takut akan siksa neraka, bagus Pak. Semakin Bapak takut akan siksa neraka, berarti Bapak harus semakin berharap masuk surga. Kalau Bapak takut akan siksa akan dosa, semakin Bapak takut akan siksa dan dosa, Bapak semakin berharap akan ampunan Allah. Kalau Bapak misalnya takut mati kafir, mati su'ul khotimah, perkuat harapan akan mati sebagai muslim, mukmin, muttaqin, husnul khotimah, syahid di jalan Allah. Alhamdulillah kalau setelah itu normal lagi, alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau hanya khauf tok, itu ibarat mobil itu main rem tok, nggak pakai gas, akhirnya nggak jalan, ketakutan terus. Nah sebaliknya kalau rojak tok nggak ada khaufnya, itu main gas nggak pakai ring, ngebut, terlalu percaya diri. Saya kira ini nih yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua.
Monggo Pak. Demikian yang disampaikan Belum. kita tentang masalah memberi kesempatan kepada jemaah untuk bertanya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi saya dengar Ustaz menyampaikan bahwa semua takdir Allah, baik atau buruk, semuanya baik. Ini satu kalimat yang buat saya bagus sekali, dan sebagai seorang muslim kita semua harus meyakini itu. Cuman prakteknya Ustaz, sebagian besar orang, mungkin semua orang, ketika menerima takdir Allah yang buruk atau kurang baik, itu mungkin sehari dan 2 hari sempat dia bengong, gelap, kadang-kala mungkin jadi menghujat pada Allah atau menjauh dari Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana solusinya Ustaz? Supaya ketika kita menerima takdir Allah, baik atau buruk, kita tetap tenang, tetap bersyukur kepada Allah, dan selalu segera mengambil hikmahnya Ustaz. Jadi beratnya adalah ini satu hal yang sulit, tapi kita tetap tenang. Kita tetap ambil hikmahnya dan kita terus berinteraksi. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi Pak nih, karena saya sering bilang kita ini kan manusia biasa. Kalau sedih aja nggak apa-apa, marah aja nggak apa-apa. Yang penting semuanya terkendali. Sedih, nangis silahkan. Yang penting jangan meratap. Karena kalau udah meratap itu udah berlebihan.